Shalom, kita kembali berjumpa dalam SBP Sunday hari Minggu 8 September 2024. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah pemilik hidup, kami bersyukur Tuhan dalam memulai aktivitas kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pada saat ini Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi hati pikiran kami. Terpujilah nama-Mu dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rekan muda, bacaan kita terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 dari terjemahan baru 2. Saya akan pandu membacanya untuk kita semua. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan pada hari ini, pemuda yang mempertahankan iman percayanya. Isi renungan, sobat muda, tentu ingat momen peneguhan Sidi masing-masing. Sebuah momen yang mengharukan sekaligus mendebarkan, di mana akhirnya kita secara dewasa mengaku dan menjadi dewasa secara iman. Sobat muda juga tentu menyadari bahwa pengakuan tersebut juga datang dengan segudang tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan iman percaya. Menjaga dan mempertahankan iman percaya harus dilakukan bahkan sedari muda. Paulus dalam bacaan kita tidak hanya memaksudkan bahwa hidup di dalam Kristus hanya untuk orang-orang tua saja, tapi juga untuk semua golongan, terutama kaum muda. Sobat muda tentu sadar bahwa belajar mengenai hidup di dalam Kristus bukan hanya pelajaran yang dilakukan semasa katekesasi saja. Pelajaran ini berlangsung seumur hidup dan terus kita asah sehingga kita terus berada dalam persekutuan dengan Allah. Ketika kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah, perasaan kita tidak lagi terasa untuk melihat mana yang benar dan yang salah. Itulah kemudian yang membuat kita menormalisasi hal-hal buruk, tidak berguna dan tidak berkenan di hadapan Allah. Hal ini kemudian mendorong pada keadaan di mana para pemuda menjadi tersesat arah hidupnya. Mempertahankan iman percaya, sobat muda, bukanlah hal yang mudah. Semakin hari semakin banyak tantangan, tekanan pergaulan, hal buruk yang dinormalisasi, pengaruh sosial media, serta kondisi hidup yang semakin berat, membuat kita ingin kembali pada cara hidup di luar Kristen. Akan tetapi, lewat bacaan kita hari ini kita diingatkan bahwa
Jika kita tidak menyerah dan terus meminta tuntunan Allah dalam doa, Tuhan pun akan terus mengarahkan kita pada kebaikan yang sejati. Maka dari itu, dengan makna renungan ini, hidup kudus bukanlah pilihan yang mudah, tapi asalkan Tuhan besertaku, aku pasti bisa melakukannya. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita tutup SBP Sunday di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ajar kami agar dapat hidup sesuai firman-Mu dan setia pada janji iman kami. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam segala aktivitas kami, baik kami dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan usaha yang kami lakukan. Tuhan selalu menolong kami dimanapun berada. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, dan Tuhan selalu memberikan kami impian, harapan masa depan yang indah, seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa rekan-rekan di dalam SBP Sunday berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.